Sudah. Sudah, oke. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Sebelumnya Kak Yanti mau ingetin. Alkitabnya udah disiapin? Nah, alat tulis. Lalu apa lagi? Buku catatan ibadah. Yuk, Kak Yanti kasih waktu 30 detik buat nyiapin yang belum menyiapkan. Tak tungguin ya. Udah selesai. Oke, good. Siapa hari ini yang bersuka cita, yang senang sekali perasaannya? Wah, tuh lalatnya masuk ya. Semuanya bersuka cita ya, udah seminggu nggak ketemu, hari ini kita kumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Hatiku bersuka cita, hatiku hari ini mau bernyanyi untuk Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Bolehlah sambil bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ya, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Siapa dia? Siapa Raja segala raja? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Hatiku bersuka-cita. Yes, teman-teman, anak-anak, sebelum kita melanjutkan puji-pujian, yuk semuanya mari kita berdoa dengan sikap yang hormat. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami semuanya anak-anak sekolah minggu boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Tuhan tolong kami semua boleh memuji Tuhan dengan bersukacita, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan juga jamah setiap alat yang boleh kami pakai, internet yang kami gunakan, sehingga ya Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, anak-anak, Tuhan menciptakan tubuh kita itu sempurna. Ada apa aja bagian-bagian tubuh? Boleh bantu Kak Yanti sebutin. Bagian-bagian tubuh. Tangan, kaki, hidung, wajah, pipi, rambut, kaki, tangan, mata. Good. Pintar Tulang. semuanya ya. Itu artinya kalian Tulang. bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kalian sempurna ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Kenapa ya Tuhan itu menciptakan telinga kita itu 2 tapi mulutnya 1? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita buru-buru bicara. Dengerin dulu orang ngomong, baru kita berbicara, baru kita yang ngomong. Anak-anak, semuanya ini diciptakan oleh Tuhan supaya apa? Kita memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Jadi, hati-hati gunakan tubuhmu, tanganmu, kakimu, matamu, dan mulutmu. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
gunakan mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya, mata, kaki, mulut, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Gimana sih caranya? Ya, kalau untuk tangan, biasanya tangan itu untuk apa? Untuk apa, Driel, tangannya? Ya, untuk berdoa, untuk berbagi sama temennya. Kamu nggak punya pensil ya? Tak pinjemin. Makan. Untuk makan ya. Untuk nabok temennya boleh nggak? No, ya. Nggak boleh nabok. Jangan. Untuk meluk temennya. Tuh ada temennya di sebelahnya, boleh dipeluk ya. Gitu dong. Untuk memuliakan Tuhan itu ya. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan, belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang anak muda, tapi dia luar biasa. Ya, dia ini menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekelilingnya. Dia belajarnya dari mana? Dari orang tuanya. Iya kan? Anak-anak, Tuhan senang hati yang gembira. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang gembira ya. Hati yang gembira adalah obat. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Api semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira bikin badan kita itu yang sakit ya. Teman-teman yang sakit, aduh sakit, capek. Wah, perlahan-lahan kembali sehat lagi. Kenapa? Karena hatinya bersuka cita. Itu obat yang luar biasa loh teman-teman. Ya, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bagi kelas, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Ya, ada berita sukacita nih. Hari ini ada satu teman kita yang berulang tahun. Hadir nggak ya hari ini? Tanggal 27 Februari, teman kita Edric berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun buat Edric. Edric datang nggak? Mana sih yang namanya Edric itu? Datang nggak ya? Hai Edric. Sepertinya Edric belum bergabung ya bersama-sama dengan kita. Oke, teman-teman nanti boleh telepon sama Edric, ucapin selamat ulang tahun. Edric, happy birthday to you ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, teman-teman, kita mau doa dulu ya sebelum kita bagi kelas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, sehingga hari ini kami semua boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kemenangan, menang dari kemalasan kami, menang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ingin kami lakukan. Mungkin kami tidak ingin bergabung karena kami malas, karena kami enggan, karena kami
mau melakukan hal yang menyenangkan hati kami. Tapi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Tuhan terus memberkati iman kerohanian kami, supaya kami terus dan selalu mengandalkan Tuhan, supaya kami terus dan selalu mengutamakan Tuhan, supaya kami terus dan selalu setia dan rajin beribadah. Untuk teman-teman yang tidak hadir saat ini, Tuhan tahu keadaan mereka, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat semua penyakitnya. Juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini lagi lemah tubuh, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan, sehingga ya Tuhan, semuanya teman-teman dan kakak-kakak boleh kembali bergabung minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Banyak sekali orang-orang yang saat ini sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengadakan, Tuhan juga yang akan mengambil. Tuhan, kalau keadaan ini Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong bangsa kami sehingga bangsa kami boleh kembali pulih. Terima kasih untuk anak-anak yang akan ujian PTS di bulan Maret ini. Kami menyerahkan semua anak-anak kami yang akan ujian. Tuhan, Engkau menolong anak-anak boleh mempersiapkan diri dengan baik, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mereka boleh mengerjakan setiap soal dengan tenang, sehingga mereka memperoleh hasil yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami, seluruh guru-guru ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau bagi kelas ya. Silakan klik join untuk masuk ke kelas masing-masing. Oke, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bu Risa. Kak Risa. Selamat pagi. Kak Risa mau menyapa satu-satu ya. Halo Dia, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Edric mana lo? Lagi makan. Oh, selamat ulang tahun ya buat Edric. Catherine, selamat pagi. Nathanael, selamat pagi. Selamat pagi Kak Risa. Pagi. Hai Joy, selamat pagi Joy. Pagi. Lois, selamat pagi. Kenzo, selamat pagi. Kenzo besar dan adiknya. Siapa namanya? Selamat pagi. Erilin. Siapa namanya adikmu, Joy? Siapa? Kenzo. Berin. Oh iya, Clairin. Tuh. Adriel, good morning. Good morning. Morning. Kenzo, Demian Kenzo, selamat pagi. Hai. Eben, selamat pagi. Mana suaranya Eben ya? Selamat pagi. Pagi. Bu Teri, Kak Yanti, selamat pagi. Apa? Yuk kita mau berdiri sekarang. Bu Karisa mau ajak kita untuk menggerakkan kaki kita dulu. Kita mau berdiri bersama. Yuk. Ayo kita berdiri. Oke, sudah semua. Coba sih, Karisa mau cek dulu. Kenzo berdiri. Oke, Adriel berdiri terus mundur. Adriel. Nah, biar kelihatan. Selamat pagi. Nathan sudah berdiri. Oke, yuk. Kita mau lompat yang paling tinggi ya.
Tapi pertamanya kita jongkok dulu, ya. Kita jongkok dulu. Nanti hitungan kelima kita akan lompat yang paling tinggi. Ya. Oke, sekarang kita jongkok semua. Ya, dihitung ya. Kita bertumbuh semakin besar. 1, yuk, agak naik. 2, agak naik lagi. 3, 4, lompat. Nah, sekali lagi, yuk. Jongkok lagi. 1, 2, 3, 4, lompat yang tinggi. Iya, oke. Good, silakan duduk. Oke. Nah, adik-adik kenapa sih Kak Risa ini pagi-pagi sudah ajak olahraga? Iya, adik-adik. Adik-adik kalau masih kecil itu nggak langsung besar seperti ini ya. Dari perut mama, kemudian menjadi apa? Menjadi adik bayi, ya. Nah, coba sih adik-adik lihat ya video ini. Nah, ini ada anak bayi. Anak bayi ini makin hari apa? Jadi apa itu? Menjadi lebih besar, menjadi anak TK, anak SD. Kemudian wah, tambah besar. Tambah besar. Terus dia berjalan. Kemudian tambah besar lagi. Iya, kemudian dia bekerja. Kalau bekerja itu tambah dewasa ya, tambah besar. Akhirnya apa? Iya, dia kembali ke dia menjadi tua. Nah, itu apa? Itu namanya pertumbuhan manusia, ya. Tubuh kita ini tumbuh semakin hari semakin besar. Nah, apakah Tuhan ingin tubuh kita saja yang semakin besar atau Tuhan ingin ada ingin yang lain? Nah, sebelum Kak Risa mau bercerita tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa. Siapa nih yang sudah good? Matanya ditutup. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah. Bentar. Adik-adik ada seorang anak kecil ya pada waktu itu. Nah, ini. Anak kecil ini bernama Timotius. Siapa namanya? Boleh dibuka speakernya. Siapa namanya? Timotius. Matius. Kak Risa, apa judulnya? Nanti ya, nanti kita akan tahu judulnya apa. Kita belajar dari awal dulu ya, Nathan ya. Terima kasih. Sama. Nah, Timotius ini tinggal di kota Listra. Ya, tinggal di kota Listra. Siapa nih kalau ke rumah nenek itu senang sekali? Siapa yang senang berkunjung ke rumah nenek? Nathan. Oh, Nathan. Nathan kalau berkunjung ke rumah nenek itu dikasih apa di sana, Tan? Apa, Tan? Kalau ke rumahnya Mak, oh dikasih makan ya. Pasti Mak itu kata nenek kalau buat makanan itu enak sekali. Oke, ya Adriel ya. Adriel, kita mau mendengarkan cerita ya. Oke. Itu Mak, Gambarnya dihapus dulu Adriel, ya. Nanti kasihan si Timotius itu kalau ada gambar lainnya. Oke.
Nah, si Timotius ini juga mempunyai seorang nenek. Namanya Lois. Nah, teman kita juga ada yang namanya Lois loh. Tapi ini seorang nenek ya, namanya Lois. Nah, Timotius ini suka ke rumah nenek. Karena apa? Timotius ini juga seneng dimasakin neneknya itu makanan yang enak, dikasih kue, ya pokoknya enak. Tetapi selain itu, Timotius juga apa? Diceritakan sama nenek ini tentang Tuhan Yesus. Nah, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib dan semuanya. Pokoknya diceritakan hal-hal yang baik. Ya. Nah, Timotius ini juga mempunyai seorang ibu, namanya Ibu Yunike. Nah, Ibu Yunike ini juga sayang sama Timotius. Dari kecil Timotius sudah diceritakan juga bahwa Tuhan itu baik, ya. Kita harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sayang sama kita semua dan Timotius mendapatkan iman yang baik dari masa kecilnya. Dan juga mereka, Ibu dan Timotius ini juga berdoa, senang berdoa bersama-sama, membaca Alkitab. Padahal adik-adik, ayah dari Timotius ini belum percaya Tuhan. Tetapi ibunya selalu mengajarkan bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Nah, semakin hari semakin besar, Timotius ini semakin hari apa? Cinta kepada Tuhan. Dia senang membaca Alkitab, dia senang berdoa, ya. Dan ibu dan neneknya senang melihatnya. Wah, si Timotius ini sudah semakin hari semakin besar, nggak hanya tubuhnya yang besar, tetapi cintanya kepada Tuhan juga besar. Nah, di suatu hari Timotius ini bertemu dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus ini seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, ya. Kalau seorang pendeta itu seperti siapa ya kalau di gereja ya? Seperti Pak Lukas, Ya, seperti Pak Lukas. Tapi bukannya Pak Lukas sudah pensiun, Ma? Oh, tidak. Pak Lukas belum pensiun. Yang sudah pensiun itu Pak Edi. Kemudian ada Pak Filipus. Bapaknya Adriel itu namanya hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Nah, anak-anak, Pak Paulus ini juga mengajarkan kepada Timotius itu apa firman Tuhan. Sehingga Timotius menjadi murid Pak Paulus. Nah, setelah semakin besar dan semakin besar, Timotius ini sering membaca Alkitab, sering berdoa, dan akhirnya Timotius ini senang juga untuk menceritakan firman Tuhan itu kepada orang banyak. Ya, Adriel ya. Nah, itu orang banyaknya, jangan dicoret-coret Adriel, kasihan nanti nggak kelihatan mukanya ya. Oke, nah kemudian dari kita sendiri. Nah, kita masih kecil, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus tetap mencintai, taat kepada Tuhan. Ya, mengasihi, setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, seperti Timotius tadi ya, dia rajin membaca Alkitab. Siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Iya, pasti di sini ya dari kecil mamanya atau papanya atau neneknya atau kakeknya sudah mengajarkan adik-adik semua untuk belajar firman Tuhan. Dan juga kalau adik-adik ikut Zoom begini, ikut ibadah sekolah minggu, juga belajar firman Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa. Ya. Masa kecil kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan untuk masa-masa sekarang ini ya. Sekarang ini banyak virus di mana-mana ya. Nah, kita harus berdoa
Semoga Tuhan memulihkan. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, teman-teman kita yang sakit. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan apa yang disampaikan orang tua. Ya, taat. Gimana contohnya kalau taat? Ada yang bisa menjawab taat kepada orang tua itu contohnya bagaimana ya? Adriel, bagaimana kalau Adriel taat ya? Coba sih. Karisa pengen tahu kalau Adriel taat kepada orang tua itu contohnya bagaimana ya? Contohnya, lupa. Lupa. Nathan. Nah, Karisa mau tanya Nathan. Gimana sih taat kepada orang tua itu contohnya apa? Patuh kepada nasihat orang tua, tidak membantah. Betul, nggak bantah, ya taat. Hai Adriel, ayo makan. Ini sudah waktunya makan. Nggak mau, aku masih mau bermain. Boleh seperti itu? Tidak. Oke, tidak. Jadi kita harus taat kepada orang tua. Yuk, kita mau membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Bentar. Ayat hafalan kita, yuk, Amsal 1 ayat 8. Boleh speakernya dibuka, kita baca sama-sama. Sudah, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Oke, artinya apa? Kembali lagi kita harus taat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mama dan papa kita di rumah. Oke? Ya. Ada yang mau bertanya? Judulnya apa? Judulnya Louis dan Unique. Louis dan Unique. Ya. Terima Sudah? kasih. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan berdoa kembali. Minta Kak Yanti untuk berdoa. Anak-anak, kita berdoa ya. Yuk, dengan sikap yang baik, yang hormat kepada Tuhan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Timotius. Timotius anak yang taat kepada Tuhan. Timotius selalu mendengarkan nasihat orang tua. Timotius selalu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang seperti Timotius, selalu taat kepada orang tua, dengar-dengaran nasihat orang tua. Terima kasih, berkati Papa dan Mama, menolong anak-anak untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Berkati keluarga kami semua dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Sebentar lagi kami mau berpisah. Tuhan tetap menjagai kami, melindungi anak-anak semua, sehingga minggu depan boleh kembali bergabung di dalam ibadah sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan foto bersama. Oke. Sudah siap? 1,
2. Oke, sebentar. Bu Risa tak lihat dulu. Oke. Sip. Edric, happy birthday ya Edric. Panjang umur, Tuhan memberkati. Iya. Selamat ulang tahun, Edric. Iya, tadi pas Selamat diumumkan ulang Edric tahun. baru masuk ya. Oke. Selamat hari Minggu anak-anak semua.